Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Libra. Karma apa yang akan diterima oleh orang yang telah menyakiti, bukan menyakiti ya, menzolimi. Kalau menyakiti itu masih tahap biasa-biasa, tapi kalau udah zolim itu dia udah tingkat dewa ya. Karma apa yang akan diterima oleh orang yang sudah menzolimi zodiak Libra ya. Kita berdoa dulu. Oke, disclaimer bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian terlihat dalam batinnya, jika tidak maka kalian nggak boleh baper. Terus ini fun reading, hanya untuk have fun ya. Dan apa ya, ini fun reading hanya untuk have fun. Terus jangan jadikan tarot sebagai pengambil dasar suatu keputusan. Terus jangan jadikan jangan percaya tarot 100% juga gitu kan. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Begitu juga jangan lupa untuk channel kedua saya, Panda Braset School ya. Terus ya yang mau beli mutiara, mau beli perhiasan suping, dan juga terapi penyakit fisik dan psikis ya, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau private reading. Nah, untuk Shopee di skip dulu karena sedang di luar Bandung, jadi barangnya adanya di Bandung ya. Oke, apalagi ya, oke. Jangan di skip pada saat saya menshuffle, dan jangan di skip iklannya. Oke, karma bagi orang yang sudah menzolimi zodiak Libra. Ini timeless ya. Jadi ini bisa dibuka kapan aja. The Moon, Ten of Cups, Four of Swords, The World, Six of Cups, Queen of Swords. Karmanya apa sih? Hai kamu bagi orang hai kamu yang sudah menzolimi zodiak Libra, siapapun itu. Ada masa kecil yang harus bukan masa kecil, ada trauma masa kecil yang harus kamu perbaiki ya, yang harus kamu obatin, yang harus kamu sembuhkan ya, gitu. Itulah yang membuat kamu akhirnya menzolimi zodiak Libra ya, tanpa kamu sadari trauma masa kecil ya. Itu yang membuat kamu itu yang membuat kamu itulah yang membuat kamu ya tanpa kamu sadari itu terbawa ya. Kalau kamu masih punya trauma masa kecil ya, kamu bisa kontak saya untuk terapi ya. Sebenarnya orang yang menzolimi zodiak Libra itu ingin memiliki suatu harapan dia punya keluarga yang berbahagia gitu loh ya. Tapi mungkin caranya dia itu kurang baik ya gitu, kurang bisa dicerna, kurang bisa ditelaah oleh manusia normal ya.
dia berusaha untuk menutup siklus hal yang nggak baik sama kamu, hubungan yang nggak baik sama kamu. Dia berusaha untuk, gue nggak boleh lagi kayak gitu ya, gimana caranya gue supaya ke depan nggak lagi menyakiti orang seperti gue menyakiti hati Libra ya gitu. Dan dia memutuskan untuk, oh iya deh, salah satunya jalan adalah dia balik ke dunia spiritual ya. Dunia spiritual di sini ya nggak cuman ibadahnya aja yang dia perbaikin, tapi juga perlakuannya ya, tapi juga kelakuannya tuh yang dia itu yang dia itu yang dia harus lakukan. Dan selain dia lebih masuk ke dunia spiritual sekarang ya, dia lebih banyak introspeksi gitu, introspeksi, kontemplasi, dan akhirnya outputnya yang keluar adalah dia jadi orang yang bisa lebih mengerti perasaan orang lain, lebih mengerti perasaan orang lain maunya apa gitu kan. Hasil buah dari dia introspeksi, kontemplasi gitu kan, selain dia bisa menarik lagi rodanya ke atas, selain dia masuk ke dunia spiritual, dia juga bisa ya ini agak berat ya yang saya rasain. Selain dia introspeksi, kontemplasi, dia masuk ke dunia spiritual gitu loh ya. Dia masuk ke dunia spiritual dan akhirnya dia bisa menarik lagi rodanya ke atas ya. Karena memang dia sudah di titik rendah, di titik nol gitu loh ya. Dia sudah menyadari itu, dan semakin kesini ya dia menjadi sosok seseorang yang memang bisa memilah-milih mana yang harus tetap dipegang teguh dari diri dia, sisi positifnya dia, mana yang harus ditinggalkan, harus dibuang ya. Nah, The Hermit di sini dia lebih mencari jawaban ke dalam tentang berakhirnya hubungan dia sama kamu. Ini entah rekan kerja, entah rekan pacaran gitu kan ya. Dan ya udah gitu, dan memang seiring berjalannya waktu dia masuk ke dunia, dia pertama menutup dulu nih ya siklus hubungannya sama kamu. Dia masuk ke dunia spiritual, dia banyak introspeksi dan kontemplasi, dan akhirnya dia lebih bisa mengerti apa sih maunya orang. Nah, ternyata akar permasalahannya dia itu, kenapa dia menzolimi kamu ya, trauma masa kecil ya. Setelah dia mencari jawaban ke dalam, dia kenapa sih hal ini harus terjadi, kenapa gue harus berakhir sama Libra. Oh ternyata gue menyakiti hati dia, oh ternyata dibangun atas dasar ego ya gitu. Dia keras kepala, dia agak ego, agak keras kepala, tapi seiring berjalannya waktu dia jadi orang yang jauh lebih bisa fleksibel ya, tegas namun fleksibel gitu loh ya. Mungkin selama ini dia cuma mikirin
apa kemauan dia, apa perasaannya dia gitu kan. Dan kehidupan percintaannya dia itu ya memang agak sedikit lambat karena dia ternyata dalam kesendirian dia sampai tahap dia menemukan bahwasannya gue sudah bahagia dengan diri gue sudah bahagia dengan diri gue sudah menemukan kebahagiaan itu, bahwasanya kebahagiaan itu adanya di dalam diri gue gitu kan. Gue nggak usah mencari jawaban keluar, tapi gue mencari jawaban ke dalam, ya. Dimana jawaban itu ada di dalam dirinya, ada di dalam hatinya. Selama ini mungkin dia mencari jawaban itu di luar. Oh ya, kebahagiaan itu ketika gue punya pacar, ketika gue punya pasangan, ketika gue punya dan lain-lainnya, ya. Tapi sekarang enggak. Oh, ternyata bahagia itu enggak materi aja, enggak materi aja, enggak, ya, tapi lebih ke menemukan kebahagiaan dalam diri kita. Kita sudah bahagia dengan diri kita gitu loh. Dan dia orangnya pasrah, menyerahkan semuanya sama Allah dan alam semesta. Juga menjadikan dia sosok seseorang yang Queen of Pentacles, mandiri, ya, mandiri secara finansial. Setelah dia menjadi sosok seseorang yang pasrah, ikhlas, menyerahkan semuanya sama Allah, itu hal yang tertinggi di dalam diri dia. Dia bisa mengambil alih lagi kontrol hidup dia loh. Ya, dia bisa mengambil alih lagi kontrol hidup dia. Karena ternyata selama ini dia nggak bisa, dia nggak punya itu gitu loh. Dia dikontrol sama egonya dia, tapi sekarang dia bisa lebih mengontrol dirinya sendiri dibanding egonya yang mengontrol dia. Dan memang rasa sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa yang dia kasih ke kamu, dia sudah menyadari itu. Dan dia sudah sembuh gitu loh ya. Karena dia sudah menyadari. Oke. Kita ke oracle ya. Kita ke oracle. Kita ke oracle. Kita ke oracle. Karma bagi orang yang sudah zolim. Kepada zodiak Libra. Karmanya apa sih? A win-win outcome is forecast. Jalan keluar dalam permasalahan pribadi dia, baik itu kamu maupun dia, itu akan mendapat jalan yang terbaik. Dia juga sudah terbangkit spiritualnya, awakening spiritual, dan kesadaran dirinya dia itu sudah terbangun. Pikiran, hati, dan perbuatannya dia itu sudah bangkit, ya. Expect powerful change.
Selain dia sudah healing, sudah sembuh, dia juga punya pengharapan dan dia sudah tahu bahwasanya gue yang tahu nih kalau gue punya ekspektasi, gue punya pengharapan, itu bisa punya kekuatan untuk merubah lo gitu loh ya. Makanya dia benar-benar yakin dengan pengharapannya dia. Di mata Allah dan alam semesta, orang yang menzolimi kamu itu sekarang sudah menjadi orang yang jauh lebih baik ya, gitu. Dan dia percaya bahwasanya gue nggak akan selamanya, gue nggak bisa selamanya kayak gini terus zolim, terus jahat. Gue harus berubah biar hidup gue juga berubah. Ternyata kesalahan ada di diri gue gitu loh ya. Dan confidence is your key to success. Dan memang kepercayaan diri itu adalah kunci untuk sukses. Ya. Your dream need a practical plan. Mimpi-mimpi itu butuh perencanaan. The end of a talk cycle approach. Hal-hal yang dirasa sulit itu akan segera berakhir. Dan dia menjadi sosok seseorang yang jauh lebih wise, lebih sabar, lebih simpati, lebih empati, memiliki sudut pandang yang jauh lebih luas, enggak picik katak dalam tempurung, jadi lebih bijaksana orang itu ya, gitu. Bersyukurlah karena kamu Libra, mungkin dia jadi orang seperti itu ya. Oke. Karmanya apa sih? Playfulness. Perbanyak bermain, dengan bermain kamu happy, kamu seneng gitu kan. Dan give your relationship a chance. Berikan kesempatan kepada hubungan percintaan kamu. Berikan. Past life relationship. Ya mungkin ada permasalahan yang memang belum terselesaikan di masa lampau, makanya kamu diketemuin lagi sama dia. Unfinished business ya. Cobalah kamu meluangkan waktu berdua sejenak untuk berbicara dari hati ke hati. Mungkin dari kenapa sih lo dulu kayak gini sama gue, entah itu kamu jadian atau enggak gitu sama dia ya. Dan ya jangan ketergantungan. Mungkin selama ini kenapa memang ada the tower moment, mungkin selama ini ya dia sangat ketergantungan sama kamu, dan itu hal yang gak baik. Dia tetap optimis dalam kehidupan percintaannya dia. Waalaikumsalam, bentar ya. Soulmate ya, dia akan ketemu sama soulmate kamu ya. Dia akan ketemu sama soulmate kamu ya. Dia akan ketemu sama soulmate kamu. Dia bukan. Sorry. Mungkin kamu soulmate-nya dia, jiwa kembarnya dia. Dan ternyata healing family issue, dan ini Six of Cups ya, trauma masa kecil, inner child. Healing family issue. Dia bisa sembuh dari permasalahan pribadi dia, terutama bisa memaafkan dan memberikan dan melupakan dia bisa memaafkan, melupakan permasalahan pribadi dia, terutama inner child dia, masa lalu dia, masa kecil dia, terutama sama orang tua. Dia bisa melupakan itu ya. Kalau kamu memang bisa memberikan dia kesempatan, kamu bisa nikah sama dia. Tapi semua tergantung sama kamu. Toh dia sudah berubah. Tapi kalau kamu nggak mau, kalau kamu nggak bisa, kalau kamu memang udah enough gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Dia mungkin akan memilih orang lain ya.
Oke, karmanya apa sih? Accept yourself. Bisa menerima diri kamu lebih baik. Bukan menerima diri kamu, dia lebih bisa menerima dirinya sekarang. Mungkin tanpa dia sadari efek dari healing family issue atau inner child itu dia nggak bisa nerima dirinya dia, dan dia jadi orang yang reconsider your commitments, bisa saklek, bisa punya prinsip, enggak, iya, enggak kayak dulu ngikutin orang, dan dia bisa merayakan cintanya dia gitu. Celebrate your love ya. Dan something bigger is on the way. Ketika healing, dia akan dikasih hadiah sama Allah gitu loh ya. Balance ya, healing, temperance. Tapi dia sembuh dulu, dan dia sudah sembuh sekarang gitu loh ya. Dia sudah sembuh, dan ini seperti pelangi yang akan kita dapatkan akan sesuai dengan badai yang kita lewati. Be gentle with yourself ya. Lebih berani sama diri lo sendiri. Jadi orang yang jauh lebih berani sama diri lo sendiri. Dan be mindful with your money honey ya. Dia jadi orang yang jauh lebih bisa bijaksana dalam menggunakan uangnya ya. Dan cantik secara alami, lebih ganteng secara alami, karena memang hatinya dia itu sudah baik gitu loh ya. Dan dinilai oleh alam semesta juga sudah baik gitu. You are good enough ya. Dan dia ingin hidup di masa sekarang, gak mau hidup di masa lalu lagi, karena dia memang sudah memutuskan untuk menutup siklus hal yang gak baik sama kamu ya. Di present. Dan dia gak mengkhawatirkan masa depan gitu. Oke. Karmanya apa sih? Grief, gak ada lagi kesedihan dalam hidup dia ya. Dan dia lebih banyak ketawa, lebih banyak humor gitu kan. Dan keberlimpahan akan datang kepada diri dia ya. Keberlimpahan. Dia akan jadi sosok seseorang yang jauh lebih bisa berempati ya. Dan tadi saya bilang look at the bigger picture, sabar, empati, punya pikiran yang luas, sudut pandang yang jauh lebih bisa berbeda, nggak picik, nggak katak dalam tempurung. Dan dia jadi orang yang bisa mempercayai kata hatinya dia, dan menjadikan kata hatinya itu pembimbing dia dalam menjalani hari-hari, menjalani kehidupan. Friendship, memiliki dia lebih ini ya, lebih apa ya, lebih bisa lebih bisa sedang memperluas jaringan pertemanannya dia ya. Dan jadi orang yang lebih bersyukur dan kebahagiaan yang dia dapat ya. Adil loh ya, adil. Yogi. The source of happiness lies within us. Dia lagi membingkai hidupnya dengan penuh cinta ya. Dan dia lebih yakin sama dirinya bahwasanya gue lebih berani loh dari yang gue percaya, dan gue lebih kuat dari apa yang gue sangka, dan ternyata gue pinter ya dari apa yang gue pikirin gitu loh ya. Dan
Whoever seed a flower for another blooms herself. Dia lagi banyak menanam cinta dan dia ingin tumbuhnya juga cinta, dan teman-teman yang hadir dalam kehidupannya dia itu juga yang penuh cinta karena dia nanamnya cinta. Ketika lu ngasih cinta sama alam semesta lewat makhluk ciptaannya, ya lu pun kebahagiaan itu kan balik ke diri lu. Tapi ketika lu menanam kebencian, kezoliman, itu akan balik juga sama dia. Entah kapan, tapi waktu yang akan jawab itu pasti. I open my heart and allow all the wonderful things to flow into my life. Saya membuka hati dan membiarkan hal-hal indah itu masuk ke dalam diri saya. It is never too late for a change. Ini gak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Dia bertransformasi menjadi kupu-kupu yang cantik, ya. Dan healing is like art. It needs time, it needs practice, it needs a whole lot of love. Ya, healing tuh kayak seni. Ya, ini nih keluar lagi ya. Healing terus ya. Jadi ya dia terus latihan, dia terus menggunakan segenap hatinya dia tahu ini hanya masalah waktu asal dia mau healing, dan dia percaya oh iya ya, kehidupan Allah itu ngasih gue cobaan, Allah itu ngasih gue cobaan sesuai dengan kemampuan gue, sesuai dengan enggak akan pernah di luar batas kemampuan umatnya, ya. Jadi karena memang gue kuat. Ini kalau kamu mau tahu dia kalau lagi sendiri ngapain aja sih, ya. Bentar. Oke. Plan a vacation. Dia lagi ngerencanain traveling, ya. Dia suka menari karena dia bahagia, dan kadang dia suka nonton film juga sih, dan ngedengerin musik. Suka tidur, dan dia tulis hal-hal yang nggak baik. Terus dia bakar. Itu suatu terapi untuk dia, salah satunya ya. Dan dia lebih banyak melakukan hubungan seksual kalau misalkan dia sudah menikah lagi, ya. Dia lebih banyak membaca, entah itu membaca buku, entah itu membaca hal-hal yang dirasa entah itu membaca buku, entah itu mengamati sinyal-sinyal dari Allah gitu kan. Dan mungkin salah satu dari orang yang kamu dilingkan yang sudah menzolimi kamu itu adalah punya leluhur yang menjaganya, ya, gitu loh. Dan ini proses untuk dia lebih terkoneksi dengan para leluhurnya. Salah satu prosesnya itu, ya. Oke. Jadi diharapkan kamu bisa memaafkan dia juga ya diharapkan berubah jadi yang lebih baik gitu loh ya. Dan memang sudah terjadi. Ya oke, kalau menurut saya readingan untuk zodiak Libra, karma apa bagi orang yang sudah menyakiti zodiak Libra sudah berakhir. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen untuk kedua channel saya, Panda Tarot dan Panda Brasa School, ya. Apalagi ya, kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih atas kebaikan kalian, semoga Allah membalasnya. Dan kalau
kalian mau membeli barang jualan saya, bisa kontak WhatsApp yang di kolom deskripsi ya. Begitu juga untuk yang mau terapi dan juga private reading. Kalau untuk gorden dan aksesorisnya kita skip dulu, oke? Terima kasih atas kebaikan kalian. Terima kasih atas kebaikan kalian. Terus kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.